Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, saya didampingi Pak PJ Gubernur Sulawesi Barat. Dan hari ini meresmikan, mengukuhkan. Sebenarnya sudah terbentuk, tapi dikukuhkan hari ini. Yang ke-30, Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah dalam rangka pengembangan. Tapi ini sudah tumbuh sebelum diresmikan ini, karena itu hari ini sudah ada kegiatannya, ya, Pekan Ekonomi Syariah. Artinya sudah bisa dilakukan kegiatan, sehingga tinggal kita harapkan bahwa KDKS ini akan terus mendorong, ya, dan Pekan Ekonomi Syariah ini akan kita jadikan sebagai agenda. Bukan hanya agenda daerah, tapi agenda nasional. Nanti itu agenda tahunan, ya. Selain juga kegiatan-kegiatan lain, ini menjadi pekan. Ya. Nanti waktunya akan kita sesuaikan. Mungkin lebih tepat kalau dalam rangka menjelang Maulid Nabi. Ya, menjelang Maulid Nabi itu serentak di mana-mana ada Pekan Ekonomi Syariah itu. Saya kira itu hari ini yang saya hadiri, dan alhamdulillah mudah-mudahan sisa-sisanya itu kita akan terus di daerah Papua Barat, Papua Barat Daya itu juga sedang dipersiapkan selanjutnya, juga di Bali, di NTT dan lain. Terima kasih, saya kira itu. Oke, mungkin ada pertanyaan yang terkait dengan materi acara. Kesempatan ini Wapres didampingi oleh Bapak Gubernur dan Pak Taufik sebagai PLT dari KNEKS. Silakan, kalau ada bisa juga nanti berikutnya ada pertanyaan yang lain, monggo silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilmi dari Jawa Pos, Pak Wapres. Yang pertama terkait syariah ini, Pak Wapres, tadi sempat disinggung soal halal, Pak Wapres. Ini baru-baru ini pemerintah kan menunda kewajiban halal untuk UMK menjadi 2026. Nah, menurut Pak Wapres, tantangan di lapangan untuk sertifikat halal itu apa? Terus selama masa perpanjangan waktu ini apa yang harus dilakukan? Itu yang pertama. Terus yang kedua, Pak Wapres, mungkin isu lain, sekarang lagi rame soal kenaikan UKT di kampus negeri, Pak Wapres. Di tengah kondisi masyarakat seperti sekarang, bagaimana ini Pak terkait biaya kuliah itu, apakah memang wajar naik atau bisa ditunda dulu? Terima kasih. Dulu kan sertifikasi halal itu sifatnya volunteer, ya, hingga berjalan mengalir sesuai dengan kesiapan masyarakat sendiri untuk disertifikasi. Nah, 2024 ini kita sudah undang-undangnya 5 tahun yang lalu dan diberlakukan mulai sekarang. Kewajiban sertifikasi itu menjadi wajib. Nah, setelah dicoba tahun ini, dari target 10 juta sertifikasi itu tercapainya 4 juta. Ya. Masalahnya di mana? Masalahnya itu di UMKM. Jadi UMKM ini banyak yang belum siap, bahkan juga mereka belum paham, mereka belum teredukasi. Oleh karena itu, kalau itu dipaksakan, itu nanti jangan sampai dia kena hukum, sanksi, karena tidak bersertifikat, maka dia kena sanksi. Oleh karena itu namanya relaksasi. Jadi direlaksasi sampai dengan 2006 nanti. Nah, 2026 bukan 2006. Itu selama ini nanti kita lakukan edukasi, literasi dan advokasi. Jadi mereka diedukasi apa yang kurang, apa yang belum bisa. Nah, sehingga maka proses sertifikasinya artinya diperpanjang sampai 2026.
Nah, ini kita dalam rangka relaksasi sehingga mereka belum terkena sanksi apa-apa. Ya, mereka kita edukasi. Itu latar belakangnya itu. Jadi itu supaya nanti bisa secara pelan-pelan bisa teredukasi. Itu saya kira. Jadi bukan ditunda, tapi memang direlaksasi gitu. Artinya tidak harus sekarang, tapi juga karena memerlukan bimbingan literasi. Jadi fleksibilitas sifatnya itu. Yang kedua soal UKT, ini kan masalah pendidikan tinggi itu kan masalah amanat konstitusi yang harus kita jalankan. Ya, saya kira di PMK itu ada disebutlah. Kemudian juga perguruan tinggi itu dalam rangka memenuhi keinginan kita untuk mencetak SDM unggul kan, yang kita siapkan supaya kita dalam mempercepat upaya pencapaian Indonesia maju melalui Indonesia Emas tahun 2045. Itu harus kita sebut. Nah sekarang masih anak-anak yang masuk perguruan tinggi itu kan presentasi masih belum besar. Nah itu karena itu kita harus pacu terus ini perguruan tinggi ini. Nah persoalan sekarang itu ada di biaya pendidikan tinggi itu kan mahal. Nah oleh karena itu seperti apa ini ya? Solusi yang pemerintah menanggung seluruhnya tidak mungkin, belum bisa. Ya, maka itu disebutkan PTNBH. Ya, perguruan tinggi berbadan hukum. PTN perguruan tinggi negeri berbadan hukum, PTNBH itu supaya dia mencari solusi. Nah, ini sebenarnya yang harus dikembangkan. Dan juga tentu mahasiswa juga tidak mungkin tidak mengambil bagian. Dan pemerintah juga harus mengambil bagian. Menurut saya solusinya itu ya dibagi ini. Ya. Harus menjadi beban pemerintah sesuai dengan kemampuan. Menjadi beban mahasiswa sesuai dengan kemampuan. Dan menjadi beban perguruan tinggi melalui badan-badan usaha yang dikembangkan untuk menanggung sebagian. Nah, jadi jangan dibebankan pada mahasiswa semua. Nah, akibatnya seperti sekarang kan mahasiswa karena tidak seluruh mahasiswa mampu. Nah, barangkali ini solusi ini yang harus kita ciptakan seperti apa. Dan perguruan tinggi juga diberi apa namanya itu ya advokasi lah untuk dia bisa mengembangkan usahanya sebagai badan hukum. Ya, jadi perguruan tinggi juga jangan hanya kan PTPNBH itu dia bebas, jangan hanya bebasnya saja, ya kan bisa melakukan ini karena dia badan hukum, tapi tanggung jawabnya enggak gitu kan, itu juga tidak fair. Jadi pemerintah juga tidak mungkin lepas tanggung jawab, pemerintah harus mengambil tanggung jawab, karena ini bagian daripada tanggung jawab pemerintah. Nah, mahasiswa juga ya sesuai kemampuannya, tapi juga bukan tidak ada beban sesuai. Nah kalau proporsionalitas ini dibangun, menurut saya kita bisa, ya mahasiswa juga menanggung sebagian dan seluruhnya. Barangkali itu menurut saya. Penting diwajibkan atau tidak karena beberapa hari kemarin pihak Kemendikbudristek menyebut kalau kuliah itu tersier. Kalau menurut Pak Wapres itu wajib atau tersier? Ya, tersier itu kan dalam arti bahwa tidak semua orang harus masuk perguruan tinggi. Tapi tidak berarti tidak penting. Nah kan begitu kan. Mungkin istilah inilah yang menjadi istilah ini di perdebatan. Kalau menurut saya tidak semua orang harus masuk perguruan tinggi. Tapi perguruan tinggi itu juga penting karena kita harus menyiapkan sumber daya manusia yang unggul. Kalau tidak perguruan tinggi kan tidak unggul. Nah itu kan itu persoalannya. Jadi istilah tersier itu kemudian jadi masalah yang sebaiknya kita nggak usah menggunakan istilah itu, tapi istilahnya lebih pada kebutuhan kita dan tidak semua orang harus masuk perguruan.
barangkali dicairkan saja. Saya kira itu. Oke, cukup ya saya kira. Ya. Terima- Pak Pres terkait pasca meninggalnya Presiden Iran seperti apa sikap Indonesia? Apa itu? Presiden Iran yang insiden pesawat jatuh. Ya kita berbelasungkawa ya, karena dia juga sahabat Indonesia. Ya, karena itu kita sangat kehilangan orang yang juga punya komitmen untuk menciptakan kedamaian ya di dunia ini. Dunia ini kan yang bagi kita Indonesia itu bagaimana damai, ya, saling menghargai, saling mendukung, dan tidak ada konflik. Ya itu saya kira. Nah Presiden Iran ini juga sahabat Indonesia. Saya kira itu kita prihatin. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.